Alhamdulillah wasyukru lillah wal aunu minallah wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini berangkat ke Mekah. Amin. Ya, yang paling kenceng mudah-mudahan aminnya duluan. Amin. Ya. Lanjut dari kota Mekah ke kota Madinah. Amin. Kita ziarah bareng-bareng ke makam Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Ya, kita harus selalu niatkan yang baik-baik. Kita sering bertanya, kira-kira sholat kita diterima nggak sama Allah? Kira-kira puasa kita diterima nggak sama Allah? Kira-kira sedekah kita diterima nggak sama Allah? Pertanyaan seperti ini wajar terbesit dalam diri seorang hamba yang mengharapkan ampunan keridhaan daripada Allah. Yang bahaya, yang biasa-biasa aja. Maka kata para ulama, cara menyikapi hal-hal seperti ini dengan cara kita selalu husnudzon sama Allah, berbaik sangka sama Allah. Maka dengan husnudzon tersebut, apapun yang kita niatkan dalam diri kita, kalau Allah sudah menggunakan kaf dan nunnya, kaf dan nun, ketika Allah mengatakan kun, maka apapun akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita niatin di bulan Rajab ini, mudah-mudahan kita niatnya bulan Rajab, Ramadan kita umrah Ramadan. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang sejarah, pada tahun 10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diambil orang-orang yang paling beliau sayang. Siapa? Pertama adalah pamannya. Siapa? Paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Kemudian Allah ambil kembali pada tahun yang sama. Siapa? Istri tercintanya, perempuan pertama yang menolong baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sayyidatuna Khadijah. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan yang amat mendalam. Dan ini membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia. Manusia kadang senang, kadang sedih, kadang lapang, kadang sempit. Rasulullah dibentuk demikian oleh Allah sebagai bukti bahwasanya Rasulullah adalah juga manusia. Tapi para ulama menegaskan dalam bait syairnya, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Muhammad itu manusia, tapi perlu diingat, beliau bukan manusia biasa. Shallu ala Muhammad. Akhirnya, biasanya nih, kalau kita dalam keadaan sedih, apa yang kita lakukan, Pak? Refreshing. Kalau bahasa sekarangnya healing, betul. Healing yuk kemana? Puncak. Healing yuk kemana? Jalan-jalan ke tempat-tempat yang bisa menghilangkan rasa gundah gulana, gabut bahasa orang sekarang ya, gabut dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala
Ketika baginda Nabi SAW dalam keadaan tersebut, Allah ajak baginda Nabi jalan-jalan. Jalan-jalannya baginda Nabi SAW dibahasakan di dalam Al-Quran adalah Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Maka kalau saya boleh sampaikan kepada para hadirin hadirat, bulan Rajab menurut sebagian ulama ahli sejarah itu di dalamnya terjadi peristiwa Isra dan, saya katakan bukan kesepakatan ulama, tapi ada ulama yang mengatakan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab dan kita ada di dalamnya. Maka guru-guru kita terdahulu menganjurkan, bukan mewajibkan, menganjurkan ketika datang bulan Rajab agar anak-anak kita, orang-orang terdekat kita diingatkan kembali tentang peristiwa penting ini supaya tidak buta dengan sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun diberangkatkan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang menjalankan di malam hari hambanya. Jadi bukan keinginan Rasulullah, Allah yang menjalankan baginda Nabi. Minal masjidil haram, dari masjidil, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil. Cuman ada kata-kata Pak yang Allah selipkan dalam ayat tersebut. Alladzi barakna haulah, yaitu Masjid Al-Aqsa yang Allah titipkan di dalam Masjidil Aqsa dan sekitarnya keberkahan. Jadi wajar Pak, Israel tuh nggak mau ngelepas Palestina Pak. Karena memang sudah janji Allah, termasuk tempat yang di dalamnya ada keberkahan dunia, itu Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Maka sampai saat ini kita selalu berdoa Pak, mudah-mudahan saudara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman orang-orang muslim di sana dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Masjidil Aqsa menjadi kembali milik oleh umat Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari Masjidil Aqsa kemudian baginda Nabi Allah angkat ke Sidratul Muntaha. Peristiwa perjalanan malam tersebut disebut Isra, peristiwa naiknya baginda Nabi ke Sidratul Muntaha disebut Mi'raj. Saya nggak berbicara tentang Isra dan Mi'rajnya. Saya berbicara ketika Nabi di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya bawa oleh apa oleh-olehnya Pak? Salat. Awalnya berapa waktu? 50 waktu. Sampai akhirnya Nabi kurang lebih Nabi itu bolak-balik ya sampai 9 kali. Hanya untuk mendapatkan diskon. Diskon bahasa kita minta dikorting. Itu bukan keinginan Nabi, tapi nasihatnya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, gak mungkin kuat umat ente, balik lagi. Ternyata betul gak Pak? 5 waktu aja kadang kita masih berat. Saking beratnya kadang kita berani ninggalin, nyepelein. Tuh. Maka kita perlu bersyukur dengan Nabi Musa memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Tapi subhanallah, waktunya dikurangin, pahalanya nggak dikurangin. Dalam hadis dikatakan khamsatu awqatin bi khamsina waqtan fadilah. 5 waktu tapi keutamaannya seperti 50 waktu. Shallu ala Muhammad. Akhirnya Nabi pulang bawa oleh-oleh tuh. Namanya apa? Sholat. Jadi selama Nabi dari tahun 1 kenabian sampai tahun 10 kenabian, Nabi itu sholat nggak? Sholat.
Sholatnya dengan sholatnya siapa? Nabi-nabi terdahulu. Bagaimana cara sholatnya? Tidak dijelaskan dalam riwayat hadis maupun di Al-Quran. Hanya diisyaratkan Nabi sholatnya sebelum turun perintah sholat adalah sholat di pagi hari dan di petang hari. Hanya 2 waktu. Kemudian di dalam sholatnya ada yang namanya ruku dan sujud. Itu saja. Adapun kaifiyahnya, tata cara sholatnya belum dijelaskan oleh riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Maka yang perlu kita imani, Nabi sebelum turun perintah sholat, na'am, sholat, iya sholat. Sebelum turun perintah puasa, na'am, Nabi pun puasa. Wahakada. Tapi yang membedakan antara sholatnya baginda Nabi SAW dengan umat-umat terdahulu, apa Pak yang bedain? Ada yang tahu? Wudu. Yang bedain apa? Wudu. Umat terdahulu tidak dikasih syariat wudu. Umat Nabi Muhammad dikasih syariat wudu. Maka jangan disia-siain wudunya. Kenapa Ustaz? Karena dalam satu hadis baginda Nabi SAW menjelaskan bahwa inna ummati yaumal qiyamati ya'tuna ghurran muhajjalin, katanya. Nanti umatku pada hari kiamat sesungguhnya akan datang berbondong-bondong, ghurran muhajjalin artinya apa? Bercahaya. Apa yang bercahaya? Bagian wajahnya. Apa yang bercahaya? Bagian tangannya dan bagian kakinya. Shallu ala Muhammad. Biar apa? Biar baginda Nabi ngenalin, oh ini umatnya. Maka di akhir hadis tersebut Nabi ngasih nasihat buat kita. Faman arada an yutila ghurratah falyaf'al. Yang pengen cahayanya itu panjang lebih banyak, silakan. Maksudnya apa? Misalnya nih, kita kalau wudu, ya, ini bagian wajah kan sini nih. Kalau kita mau sampai leher boleh nggak? Boleh. Nanti cahayanya sampai leher. Kalau seandainya wudhu, tangan dari mana? Dari ujung kuku sampai siku. Boleh nggak sampai ketek? Boleh. Nanti cahayanya sampai sini. Kalau seandainya kita wudhu bagian kaki, ini yang rukun-rukun nih. Sampai mana? Mata, kaki. Kalau kita mau sampai betis boleh. Boleh. Nanti cahayanya sampai betis. Itu yang dinasehatin baginda Nabi SAW. Faman arada an yutila ghurrata falyaf'al. Yang pengen cahayanya nanti lebih, silakan lakukan. Shallu ala Muhammad. Nah, tadi kita mau ngebahas apa? Fikih mufaraqah di dalam sholat. Ini penting. Kita udah diajarin atau tata cara sholat. Itu yang ngajarin malaikat Jibril pertama kali kepada baginda Nabi SAW. Dan dalam riwayat, sholat pertama yang Nabi lakukan adalah sholat. Ada yang tahu kan ini? Sholat pertama yang diajarin baginda Nabi oleh malaikat Jibril. Sholat zuhur. Sholat apa? Zuhur. Jadi Nabi balik tuh malam-malam, subuh Nabi istirahat dulu, pas zuhur baru Nabi diajarin sholat zuhur. Kenapa dipilih sholat zuhur? Dari kata-kata zoharo. Zoharo artinya muncul, untuk memberitahu kepada orang-orang non-Islam bahwasanya Islam sudah mulai muncul berkembang dengan syariat sholatnya. Maka sholat yang pertama sholat zuhur. Berapa rakaat? Sudah jelas 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Kembali kepada permasalahan yang ingin saya sampaikan di siang yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Di dalam sholat, Pak, ada yang namanya fikih mufaraqah di dalam sholat. Kira-kira apa yang dipahami dari kata mufaraqah? Faraqa yufariku mufaraqatan. Artinya berpisah. Ana ufarikukum, saya berpisah dari kalian. Ana ufarikul imama, saya berpisah dari imam. Nah, di dalam sholat ada kejadian, Pak. Fikih mufaraqah ini bukan ujuk-ujuk ada, tapi pernah terjadi di zaman Rasulullah. Akhirnya menjadi syariat. Untuk siapa? Umat Nabi Muhammad. Yang mana perlu diyakini syariat Nabi Muhammad penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kemudahan. Maka kalau kita telusuri, kita pahami, kita imani apa yang kita lakukan, apapun bentuk syariatnya, sejatinya Allah titipkan di dalamnya kemudahan. Contoh sholat. Ada yang namanya mufaraqah sholat. Dalilnya apa? Nih dalilnya.
Dulu ada seorang faqih ternama namanya Mu'adz bin Jabal. Siapa namanya Pak? Terkenal tuh Mu'adz. Ahli fikih di antara para sahabat Nabi SAW. Mu'adz itu kalau sholat jemaah mulu sama Nabi. Kalau sholat jemaah terus sama Nabi. Suatu ketika Mu'adz udah sholat isya sama baginda Nabi SAW. Udah sholat isya nih. Setelah sholat isya, dia balik ke kampungnya, ke kompleknya, ke kaumnya, bahasa kitanya. Pas sampai di kampungnya, itu orang kampungnya belum pada sholat isya. Belum pada sholat. Akhirnya Mu'adz ngimamin mereka. Berarti Mu'adz sholatnya berapa kali Pak? 2 kali sholat isya. Apa hukumnya? Nanti kita dapat fikihnya tuh. Boleh nggak mengulang sholat yang sudah kita lakukan? Kata para ulama, boleh. Jawabannya apa? Boleh. Sebabnya, 1, kalau kita yakin ada yang kurang dalam sholat kita, silahkan diulang. Tapi kalau kaitannya dengan ragu dan yakin, paling maksimal kata para ulama 2 kali ngulangin sholat. Berapa kali? Kalau 3 kali berarti itu hatinya penuh dengan waswasah syaitan. Ntar begitu sholatnya 3 kali mulu. Ya. Maka ketika kita sholat, ragu nih. Kayaknya tadi belum wudhu dah, gimana ya? Yakinnya belum wudhu, sholat lagi. Boleh? Boleh. Habis sholat lagi, kayaknya tadi kurang lagi. Nah itu berarti setan udah main-main itu. Maka gak boleh lebih dari 2 kali. Untuk sholat diulang. Nah, sekarang, ya, kalau sholatnya diulang, contoh, Nabi pernah ada sahabat ketinggalan sholat jemaah sama Nabi. Akhirnya dia sholat sendirian di masjid. Kata Nabi, siapa yang mau sedekah? Siapa yang mau sedekah? Akhirnya apa? Emang kenapa? Nih kasihan, dia kalau sholat sendiri dapat berapa pahalanya? Sedikit. Tapi kalau jemaah dapat berapa? 27 kali lipat. Akhirnya tuh orang sholat lagi. Maka ngulang lagi sholatnya. Boleh, boleh. Karena untuk apa? Menjadikan sholat yang sendiri menjadi berjamaah. Tuh. Mu'adz kisahnya dia ngulangin lagi tuh sholat karena orang kampungnya belum sholat. Akhirnya dia sholat isya Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Amin. Tahu Mu'adz baca surat apa? Surat isya. Coba kalau di rumah biasanya kita sholat isya pilihannya apa? Kulhu. Ini makanya muka-muka kulhu. Semua pilihannya apa? Kulhu, kul a'udzu birabbin nas, kul falaq. Yang dicari itu. Apalagi kalau udah tarawih. Nah, yang 1 juz ntar dulu dah, yang juz amma dulu. Betul apa betul? Iya. Enggak apa-apa. Sebab surat pendek itu termasuk sunnah. Nah, Mu'adz pada saat itu, Masya Allah. Mungkin lagi semangat tuh Mu'adz. Dia baca apa? Surat Al-Baqarah. Kebayang nggak Pak? Coba ada yang imam di sini isya baca Al-Baqarah. Bapak gimana? Allahu Akbar. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dikiranya cuma sampai 5 ayat, lanjut lagi ulaika ala. Yakin yang belakang? Betul nggak? Diri. Ya kan, hati udah kemana-mana, apalagi udah janji sama orang, apalagi misalnya tiket pesawat, tiket kereta, Gojek udah di bawah nungguin misalnya. Nah, ini saya pengen ngasih ilmunya nih. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, pada saat itu ada makmum sahabat yang lain. Ada yang jadi makmumnya Mu'adz, ketika Mu'adz alif lam mim Zalikal kitabu la raiba fi. Dia langsung, belum diajarin Rasulullah Pak. Belum diajarin Rasulullah pada saat itu. Dia langsung sholat sendiri. Sholat sendiri ini maksudnya bagaimana? Bukan berarti dia keluar jamaah kemudian pergi ke pojokan sholat lagi. Bukan. Imam masih baca Al-Baqarah. Itu makmum sholat. Ruku langsung. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Melengkapi sholat isyanya sendirian. Itu belum Rasulullah ajarin. Coba kalau itu kejadian sekarang, langsung sesak. Ajaran syariat baru nih, gitu. Ya, lihat. Pada saat itu sahabat yang lihat nggak komen apa-apa. Setelah sholat, dia langsung ngedumel. Aneh laporin Mu'adz sama Rasulullah nih. Aneh laporin Mu'adz sama
Rasulullah. Datanglah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Mu'az ada-ada aja. Emang kenapa? Ya Allah, kita itu penggembala onta. Dari siang kita gembala onta, capek. Kita pengen sholat kan nenangin hati. Dia baca Al-Baqarah. Dirinya berapa lama ya Rasulullah? Tuh bayangin tuh. Curhat sama Rasulullah. Dari siang gembalain onta. Niatnya ya di dalam sholat dapat ketenangan. Malah dapat imam baca Al-Baqarah. Ada berapa surat Pak? 284. Nah tuh. Nah yaudah. Akhirnya apa? Pada saat itu Rasulullah manggil. Afattanun anta ya Mu'az. Ente buat fitnah apa Mu'az? Ente buat fitnah apa Mu'az? Kenapa ya Rasulullah? Tadi saya dapat kabar ada sahabat sholat di belakang ente Isya, ente baca surat Al-Baqarah. Naam ya Rasulullah. Wahai Mu'az, ketahuilah kalau kamu jadi imam, lihat siapa makmummu. Nih Rasulullah tuh Pak. Aspek sosial diperhatikan. Jadi jangan imam semaunya imam. Jangan mentang-mentang imam kagak mau. Oh, pokoknya mau imam saya Al-Baqarah, nggak mau Al-Baqarah pulang. Nggak ada. Lihat makmumnya. Oh ada ibu-ibu. Oh ada biasa nih masjid Gojek mampir, tukang somai mampir. Ya kita lihat. Maka pada saat itu Rasul ngajarin apa? Kalau ente ngimamin, lihat belakang ente, di situ ada nenek-nenek katanya. Ada perempuan menyusui, ada anak-anak kecil, ada musafir dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan baca surat-surat pendek aja. Ketika itu Rasulullah ngajarin suruh baca wasyamsi waduhaha. Suruh baca apa? Walaili idza yaghsha dan seterusnya. Dipilihin surat-surat juz amma. Coba kalau dari cerita saya, Rasulullah komentar nggak dengan laki-laki yang tadi memutus sholatnya dengan imam? Nggak komentar. Maka ini pelajaran Pak. Dalam kaidah fikih. Nabi kalau nggak ngomentarin berarti Nabi setuju. Nabi kalau terjadi sesuatu di antara para sahabatnya dalam urusan ibadah. Nabi nggak komentar berarti Nabi setuju. Setuju artinya boleh. Maka atas dasar inilah para ulama fikih Syafi'i khususnya mengatakan boleh ketika seseorang misalnya menjadi makmum, imamnya kepanjangan sedangkan dia punya hajat, silakan niat mufaraqah. Niat apa Pak? Gimana niat mufaraqah dalam hati saja? Saya niat apa? Putus imam. Memutus bukan saya niat keluar sholat Pak ya, bukan. Kalau niat keluar sholat haram. Kalau nggak ada sebab. Memutus sholat tuh nggak boleh. Bapak lagi sholat tiba-tiba mutus sholat nggak boleh. Wala tubtilu a'malakum di dalam Al-Quran. Jangan sekali-kali berani membatalkan amalan-amalan ibadah yang sedang diproses. Makanya kalau puasa niatnya hari Senin nih puasa niatnya puasa qada wajib nggak boleh dibatalin kecuali ada uzur syar'i. Ada yang niat nih puasa wajib hari Senin, tiba-tiba diajak makan bakso. Wah, main bakso baru nih. Bakso apa? Bakso jupe. Karena bakso nama bakso macam-macam tuh. Bakso ini, bakso itu, bakso jupe ada di Bogor, bakso jupe, bakso perawan apa? Ada aja nama-namanya. Diundang tuh. Wah, lumayan makan bakso. Udah batalin puasa. Tar dulu. Kalau puasanya wajib haram batal. Kalau puasanya wajib. Tapi kalau puasanya sunnah silakan, monggo. Silakan. Boleh dibatalin? Boleh. Nah ini perlu diperhatikan. Membatalkan sholat tanpa sebab nggak boleh. Kalau ada uzur boleh. Nah yang saya maksud mufaraqah sholat itu bukan membatalkan sholat, bukan. Tapi memutus niat kita menjadi makmumnya imam. Saya niat mufaraqah. Udah dalam hati begitu aja. Bukan diomongin, dalam hati aja. Kemudian lakukan sholatnya, lanjutkan sendiri. Bukan berarti tiba-tiba berangkat ke pojokan sholat lagi. Enggak. Imam dia baca dengan bacaannya, Bapak sendirian. Nah ini perlu dikasih tahu kenapa boleh jadi Pak. Khususnya nih yang dalam perjalanan. Di bandara kah, di stasiun kah. Kadang kita dapat imam di dalam satu masjid atau musola. Mau dapat pahala jamaah. Pas lagi sholat dia bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Lama banget. Kita udah mau tinggalin sama pesawat, kereta misalnya. Udah, Bapak niat mufaraqah, silakan. Niat mufaraqah, Bapak sholat sendiri, selesai salam, udah jalan.
Lah Ustaz, boleh nggak ngelewatin orang yang sedang sholat? Kan dalam hadis nggak boleh kita ngelewatin orang sholat. Ini dalam keadaan darurat diperbolehkan. Kalau memang tujuannya harus keluar masjid mengejar jadwal pesawat kah, jadwal gojek dan lain sebagainya. Kalau memang ingat dalam keadaan darurat memaksa kita harus mufaraqah daripada imam. Nah, ini ada contohnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengomentarinya. Maka dalam hal ini kalau nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di musolanya dalam keadaan seperti ini, boleh di dalam fikih sholat itu kita niat mufaraqah sebagaimana kisahnya Mu'adz bin Jabal. Tuh. Dan kata para ulama fikih, kisah ini pun menjadi dalil. Dalil apa Pak? Boleh nggak imam sama makmum niatnya berbeda? Boleh nggak imam sama makmum niatnya berbeda? Contohnya gimana? Contohnya, saya udah sholat zuhur, tiba-tiba saya mau sholat ba'diyah. Sholat sendiri sini. Ada yang datang dari luar. Wah, ada yang lagi sholat tuh. Akhirnya kita ditepok. Padahal kita lagi sholat apa? Ba'diyah. Tuh yang baru masuk mau sholat zuhur. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kisahnya Mu'adz tadi. Kata baginda Nabi SAW ketika cerita, saya akhirnya sholat sendiri, sholat sama di kampung saya, kemudian sama orang kampung saya baru tuh baca surat Al-Baqarah. Kata Nabi apa? Sholat ente itu dapat pahala sunnah, sholat orang kampung ente dapat pahala wajib. Maka boleh ada perbedaan niat antara imam dan makmum. Terus hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti, maksudnya apa? Diikuti di sini kata para ulama hadis, diikuti gerakannya. Adapun niatnya boleh berbeda. Tuh. Jadi dari kisahnya Mu'adz banyak ilmu nih Pak. Bahwasanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarannya dalam sholat aja penuh rahmah, penuh kasih sayang yang sejatinya kembali kepada siapa? Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Yang pada intinya mudah-mudahan kita di bulan Rajab ini Pak jangan disia-siain. Ini bulan hurum. Bulan hurum artinya bulan yang dimuliakan Allah. Artinya dimuliakan Allah. Pahala di dalamnya dilipat gandakan. Bukan pahalanya doangan, dosanya juga dilipat gandain. Na'udzubillah. Maka ini bulan hurum, banyakin istighfar. Dalam satu hadis dikatakan bulan Rajab bulan istighfar. Maka diajari sama guru-guru kita suruh baca ini 70 kali tiap ba'da salat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali tiap ba'da salat. Boleh. Mau cuman 5 ya kagak ngapa-ngapa. Ini cuman riyadhahnya ulama-ulama terdahulu. Setelah membaca ini 70 ada yang dirasa. Dalam Islam diperbolehkan mujarrabat ulama-ulama terdahulu kita amalkan. Mudah-mudahan keberkahannya juga kita bisa rasakan. Maka jangan disia-siain bulan Rajab ini. Mudah-mudahan Allah berkahi bulan Rajab kita. Allah sampaikan kita kepada bulan Sya'ban dan Allah sampaikan juga kita ke dalam bulan Ramadan. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan ini, keberkahan majlis ta'lim ini ya, orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kita yang diberikan kesehatan, mudah-mudahan sehatnya kita kuat dalam taat, bukan dalam maksiat. Sebab ada orang sehat, kuat, kuatnya maksiat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang sehat, kuat dalam taat. Kalaupun ada yang sakit kita doain mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Allah jadikan rasa sakitnya penggugur dosa-dosanya dan pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan keberkahan majlis ini. Yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabul hajatnya. Yang punya utang Allah bayarin utangnya. Yang pengen umroh Allah berangkatin umroh. Yang belum punya rumah Allah kasih rumah. Ya, mudah-mudahan segala hajat Allah kabul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir kita berdoa kepada Allah. Kita nggak tahu kapan kita kembali. Maka kita minta sama Allah. Ya Allah, kalau memang sudah waktunya kami kembali, kembalikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan salat,
dalam keadaan sujud, dalam keadaan zikir, dalam keadaan puasa, dalam keadaan sedekah, dalam keadaan yang engkau ridhoi ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisirril Fatiha wa bikaramatil Fatiha wa bimu'jizatil Fatiha wa bi'azamatil Fatiha. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.